Dime tu verdad, nadie ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Ismaska selaku moderator. Di sini kami sebagai kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika Sosial dan Interaksi Sosial. Pengertian interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ibnu Rizki. A. Interaksi sosial. 1. Syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. A. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara satu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. Contohnya, ketika Anda bercakap, bermain, dan bertegur sapa dengan teman Anda, maka akan terjadi kontak sosial antara Anda dan teman saat itu. 1. Jenis-jenis kontak sosial dalam interaksi sosial antara lain sebagai berikut. A. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung atau tanpa perantara. Contohnya, kedua orang yang bertukar senyum. B. Kontak sosial sekunder langsung adalah kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga yang bersifat pasif. Contohnya, seorang mengirim surat melalui kantor pos pada peristiwa tersebut. Petugas kantor pos bersifat pasif karena ia tidak membaca dan mengubah isi pesan. C. Kontak sosial sekunder tidak langsung adalah kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga yang bersifat aktif. Contohnya, kepala sekolah menyampaikan pesan peserta didik melalui guru. Pada peristiwa tersebut, guru bersifat aktif karena penyampaian dari kepala sekolah ke guru dan guru ke kepala sekolah akan mengalami sedikit perubahan. 2. Bentuk kontak sosial antara lain sebagai berikut. Antar individu. Contohnya, seorang pembeli sedang menawar harga barang kepada seorang penjual di pasar. B. Antara individu dengan suatu kelompok, contohnya seorang guru yang mengajar para siswa di kelas. C. Antar kelompok, contohnya dua tim sepak bola melakukan pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno. Komunikasi adalah proses penyampaian berbagai pesan secara verbal dan nonverbal. Komunikasi yang efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator, penyampaian pesan dapat diterima dengan baik oleh komunikan penerima pesan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. 2. Faktor-faktor yang mengaruhi berlangsungnya interaksi sosial antara lain sebagai berikut. Imitasi adalah proses seseorang mencontoh gaya hidup tokoh yang diidolakan sehingga mendorongnya untuk meniru orang lain atau kelompok. 1. Dampak dari proses imitasi dapat bersifat positif dan negatif, yaitu sebagai berikut. A. Dampak positif. Proses imitasi adalah memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta tingkah laku dengan cepat dan seragam. Imitasi juga mendorong individu atau kelompok menaati aturan atau norma yang berlaku. Contohnya, meniru dengan cara berpakaian tokoh idola dan meniru pola makan sehat dari negara lain. B. Dampak negatif. Proses imitasi yaitu dapat menimbulkan kesalahan kolektif sehingga dapat menghambat kebiasaan berpikir kritis. Contohnya, merokok di ruang publik dan menggunakan smartphone ketika belajar di kelas. 2. Jenis imitasi dibedakan menjadi dua, yaitu meniru tanpa sengaja karena individu tidak mengetahui tujuan dari peniruan tersebut.
dan meniru sengaja karena individu mengetahui tujuan dari peniruan tersebut. B. Sugesti. Sugesti adalah proses sosial yang berlangsung jika suatu individu menerima suatu pandangan atau sikap akibat pengaruh dari individu lain. Autosugesti adalah sugesti terhadap dirinya sendiri, sedangkan heterosugesti merupakan sugesti dari orang lain. C. Identifikasi. Identifikasi adalah proses seorang untuk menjadi sama atau mirip dengan tokoh yang diidolakannya. Identifikasi hampir sama dengan imitasi karena sama-sama meniru individu lain. C. Simpati. Simpati adalah kemampuan seorang untuk merasakan seolah-olah ia berada dalam keadaan yang sedang dialami oleh orang lain. Contohnya, kita mengikut merasa sedih saat mendengar teman mengalami musibah. E. Empati. Empati adalah simpati yang mendalam hingga mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa individu yang mengalaminya. Kemudian, pengertian interaksi sosial asosiatif akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Putri Sandra Dewi. 3. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial ke arah yang positif dan dapat meningkatkan persatuan. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif antara lain sebagai berikut. A. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama antara lain sebagai berikut. 1. Gotong royong, yaitu bentuk interaksi sosial dengan melakukan kerja bersama-sama untuk satu tujuan bersama. Contohnya, masyarakat gotong royong dalam pembangunan rumah ibadah. 2. Tawar-menawar, yaitu proses perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli hingga mencapai kesepakatan bersama. Contohnya, proses transaksi antara pembeli dan penjual yang terjadi di pasar. 3. Kooptasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur baru dengan suatu organisasi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat merusak organisasi. Contohnya, pemberlakuan kebijakan untuk relokasi pedagang kaki lima ke tempat baru yang telah disediakan. 4. Koalisi, yaitu perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, koalisi beberapa partai politik untuk mencalonkan seorang pemimpin dalam pemilu. 5. Joint venture, yaitu kerjasama dalam mengerjakan suatu proyek tertentu. Contohnya, usaha pertambangan, jalan tol, perhotelan, dan lainnya. B. Akomodasi. Akomodasi yaitu interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Jenis-jenis akomodasi antara lain sebagai berikut. 1. Koersi, yaitu upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan tekanan kepada salah satu pihak agar menjadi lebih lemah. Contohnya, ketika terjadi bentrok antar kelompok, polisi akan melakukan tindakan koersi, yaitu menembakkan gas air mata. 2. Kompromi, yaitu suatu perundingan damai di antara pihak yang sedang bertikal agar saling mengurangi tuntunan. Contohnya, gencatan senjata yang dilakukan oleh negara-negara yang berperang. 3. Arbitras, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Contohnya, arbitras yang dilakukan oleh polisi dalam penyelesaian masalah antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas. 4. Mediasi, yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat yang bersifat netral dalam penyelesaian suatu perselisihan. Contohnya, penyelesaian masalah antar warga yang berselisih oleh ketua RT. 5. Konsiliasi, yaitu suatu usaha yang mempertemukan pihak yang berselisih melalui lembaga sosial. Contohnya, penyelesaian masalah antara karyawan dan perusahaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. 6. Perbedaan dalam masyarakat. Contohnya toleransi, yaitu suatu sikap menghargai perbedaan dalam masyarakat. Contohnya, umat agama A yang menjaga umat agama B tetap aman ketika beribadah. 7. Adjudikasi, yaitu suatu usaha penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
Contohnya, sengketa antara karyawan dan perusahaan yang diselesaikan melalui pengadilan. 8. Stalemate, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi ketika pihak-pihak yang bertentangan berhenti karena mempunyai kekuatan yang seimbang. Contohnya, dua negara yang sudah berperang lama akhirnya berhenti tanpa ada kekalahan dari salah satu pihak karena memiliki kedudukan yang sama-sama kuat. C. Asimilasi. Asimilasi yaitu suatu usaha menggabungkan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghilangkan budaya lamanya. Asimilasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Faktor yang menghambat proses asimilasi antara lain sebagai berikut. 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan atas kebudayaan baru yang akan dihadapi. 3. Perasaan khawatir atas kebudayaan yang akan dihadapi. 4. Terdapat perbedaan ciri fisik, misalnya warna kulit. 5. Gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. 6. Perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Sementara itu, faktor yang mendorong terjadinya asimilasi yaitu sebagai berikut. 1. Sikap toleransi terhadap kebudayaan kelompok lain. 2. Sikap keterbukaan dari golongan yang berkuasa. 3. Terjadinya perkawinan campuran. 4. Adanya musuh bersama dari luar kelompok. Contoh asimilasi adalah perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda. D. Akumulasi. Akumulasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga dapat menghasilkan kebudayaan baru. Perbedaan antara asimilasi dan akulturasi terjadi pada kebudayaan lama yang tetap terjaga meskipun mengalami pencampuran. Contoh, akulturasi dapat dilihat pada alat musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dan Jawa. Pengertian interaksi sosial disosiatif akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Raya Karunia Zahra. 4. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. Bentuk interaksi sosial diantara lain sebagai berikut. A. Pesaing. Competition. Persaing adalah proses sosial yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga tipe persaing, yaitu pesaing individu dan berkelompok. Persaing pribadi adalah persaing yang digunakan antar individu. Misalnya persaing dua atlet bulu tangkis yang ingin memenangkan juara lomba. Pesaing kelompok adalah pesaing yang dilakukan antar kelompok. Misalnya pesaing antar partai politik untuk memenangkan pemilu. Kontroversi. Kontroversi adalah merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara pesaing dan pertentangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontroversi adalah proses persaing dan pertikaian yang dilakukan oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang saling disembunyikan terhadap orang lain. Bentuk kontroversi menurut von Mises dan Howard Becker antara lain sebagai berikut. 1. Rahasia. Menyembunyikan rahasia sebagai strategi yang akan digunakan untuk menjatuhkan lawan. 2. Taktis. Contohnya provokasi serta menyebarkan propaganda untuk mengejutkan dan membingungkan pihak lawan. 3. Sederhana. Contohnya menyangkal perkataan seseorang di depan umum. 4. Contohnya penolakan, perlawanan, keengganan intensif. Contohnya menyebarkan desas-desus, menghasut, dan mengecewakan pihak-pihak lain. C. Pertentangan atau konflik. Pertentangan konflik adalah proses interaksi yang mengarah negatif pada perorangan atau antar kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar. Berikut penyebab terjadinya konflik. 1. Penyebab munculnya konflik antara lain perbedaan pendapat, perselisihan paham berbentuk kepentingan yang sama, perbedaan sistem nilai dan norma, serta perbedaan pandangan politik, baik dalam satu negara
maupun antar negara. 2. Pertentangan didasarkan pada perbedaan ciri-ciri dan fisik dan kepentingan kebudayaan, antara lain pertentangan pribadi, rasional, kelas sosial, dan politik. 5. Keteraturan sosial. Masyarakat membutuhkan perubahan agar bisa maju. Berikut unsur-unsur dalam pembentukan keteraturan sosial. 1. Tertib sosial. Social order yaitu kondisi masyarakat yang teratur, aman, dan dinamis, yang ditandai setiap individu berperilaku sesuai hak dan kewajibannya. 2. Order yaitu sistem norma dan nilai sosial yang telah diakui dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. 3. Keajengan yaitu suatu kondisi masyarakat dengan keteraturan relatif tetap sebagai akibat dari perilaku anggota masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam berlangsung secara terus-menerus. 4. Pola yaitu bentuk interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota masyarakat. Pengertian komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sefti Masela. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Hal terpenting dari komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku, berupa pembicaraan, gerak badan, dan gestur, dan sikap yang ingin disampaikan oleh seseorang. Proses komunikasi membutuhkan 3 komponen, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. Komunikator merupakan seseorang yang menjadikan sumber informasi bagi komunikan. Komunikator bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. Berikut kemampuan yang perlu dimiliki oleh seseorang komunikator. A. Komunikasi verbal, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. B. Pemahaman substansi yang akan disampaikan. C. Kredibilitas yang baik diharapkan audien atau komunikan. D. Pemilihan media komunikasi yang tepat. E. Mengantisipasi gangguan yang memungkinkan timbul saat penyampaian pesan. F. Memberikan tanggapan kepada komunikan. 2. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau audiens dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan terdiri atas sebagai berikut, yaitu seorang yang akan diajak berkomunikasi secara langsung oleh komunikator. B. Kelompok, yaitu sekelumpulan individu yang memiliki persamaan latar belakang sosial. Contohnya, kelompok suku bangsa tertentu. C. Institusi, yaitu sekumpulan individu yang tergabung secara formal dalam sebuah organisasi. D. Masyarakat umum, yaitu halayak umum, tanpa memandang latar belakang kelompok sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki. 3. Pesan. Pesan berupa informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan secara verbal, lisan, atau non-verbal. Pesan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media tertentu. Jenis pesan berdasarkan sifatnya meliputi sebagai berikut. A. Pesan informatif, yaitu pesan yang berisi fakta dan data yang digunakan untuk mengambil suatu simpulan serta keputusan sendiri. Contohnya, berita cuaca menyatakan bahwa bulan depan multak memasuki musim penghujan. B. Pesan persuasif, yaitu pesan berisi ajakan yang dapat memengaruhi kesadaran manusia bahwa pesan yang disampaikan akan memberikan sesuatu perubahan. Contohnya, ajakan untuk meningkatkan cinta tanah air kepada peserta didik. C. Pesan koersif, yaitu pesan yang bersifat memaksa dengan adanya saksi. Bentuk penyampaian pesan dapat berupa agitasi yang membutuhkan tekanannya di kalangan komunikan. Contohnya, saksi kepada masyarakat yang menimbulkan kerumunan selama pandemi. Selanjutnya, pengertian media komunikasi dan
Efek pesan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fahrani Leza Irawan. 4. Media komunikasi atau channel. Media komunikasi adalah suatu sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan agar dapat memahami isi pesan. Jenis media komunikasi antara lain sebagai berikut. A. Media komunikasi personel, yaitu media komunikasi yang digunakan oleh dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Contohnya telepon serta aplikasi pesan, yaitu WhatsApp, Line, dan Telegram. B. Media komunikasi massal atau sering disebut sebagai media massa, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan dari satu individu atau beberapa orang kepada masyarakat sehingga dapat berdampak luas bagi khalayak. Contohnya surat kabar, televisi, dan website. 5. Efek pesan atau feedback. Kesuksesan suatu pesan dilihat dari dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Efek sebuah pesan dapat dilihat dari beberapa hal berikut. A. Perubahan pengetahuan, yaitu penambahan pengetahuan komunikan sebab pesan dalam komunikan yang diterimanya. Contohnya, setelah belajar biologi, peserta didik jadi lebih memahami kegunaan pertumbuhan dalam kehidupan. B. Perubahan sikap atau perilaku, yaitu perubahan tingkah laku komunikan setelah menerima pesan. Contohnya, setelah belajar biologi, peserta didik menanam pohon karena memahami fungsi tanaman sangat penting untuk kehidupan.